Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anti Isnaningsih MPD. Saya adalah salah seorang dosen tetap pada program studi pendidikan anak usia dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini dengan kode MKKPA04 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Luaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat dan mengaplikasikan alat permainan edukatif serta pengembangan permainan untuk anak usia dini. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan metode DIA, Delivery, yakni dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan rancangan materi yang ada di RPS. Interaction, dosen membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswa, serta mahasiswa dengan sumber belajar. Assessment, teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang telah dipaparkan. Untuk teknik asesmennya bisa menggunakan tanya jawab, kuis, maupun penugasan di akhir pembelajaran. Deskripsi umum pada mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini adalah mata kuliah wajib bagi program studi pendidikan anak usia dini yang terdiri dari teori dan praktik, yang akan membahas secara teoritis tentang hakikat bermain dan permainan, perkembangan bermain, tipe dan jenis bermain, model-model permainan, alat permainan edukatif, dan syarat bermain dan permainan anak usia dini, serta praktik yang akan membahas tentang desain atau rancangan permainan, produksi alat permainan, dan demonstrasi desain permainan yang telah dikembangkan pada anak usia dini. CPL dalam mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini ada 5, yakni 1. Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Menguasai secara mendalam konsep dan teori perkembangan anak usia dini untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran. 4. Mampu berkreasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, menantang, yang dapat mengembangkan potensi anak usia dini. Dan yang kelima, mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan IPTEK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, berjumpa kembali ya dengan saya pada mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Pada minggu ini adalah minggu ke-7, kita akan belajar pada materi alat permainan edukatif. Nah, pada minggu sebelumnya atau minggu ke-6 kita belajar tentang syarat-syarat bermain untuk anak usia dini. Masih ingat gak? Apa saja syarat-syarat bermain untuk anak usia dini? Iya, Ardila, apa? Syarat-syarat bermain anak usia dini, salah satunya ada playtime, Bu. Apa itu playtime? Playtime itu anak harus cukup waktunya dalam bermain. Kenapa kamu nggak cukup? Karena anak kalau tidak cukup ketika bermain waktunya juga mempengaruhi dalam perkembangan juga, Bu. Soalnya kan anak pada
ada waktu misal di pagi hari Ya. atau sore hari, ada anak waktu untuk istirahat, Ya. ada waktu anak untuk bermain, Ya. ada waktu untuk anak makan Ya. atau hal-hal yang dilaksanakan anak di Tumbuh sebuah kembang. Iya, betul sekali. Untuk bermain, karena bermain merupakan salah satu kebutuhan anak. Jadi waktunya harus tercukupi. Yang kedua apa coba? Ada play space. Play space. Apa itu Dike play space? Jadi bermainnya itu memerlukan ruangan atau tempat yang luas. Soalnya nanti kalau misalnya cuma terbatas, anak kurang bereksplorasi. Iya, eksplorasi anak akan menjadi kurang terhambat. Ada yang lain masih ingat? Roisna? Play-dings. Apa itu play-dings, Roisna? Jadi permainannya itu harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Ya. Dan dipastikan alat permainannya juga harus aman untuk anak dan juga berfungsinya itu sesuai dengan perkembangan anak. Ya, misalnya permainan outdoor berarti permainannya harus tidak berbahaya, tidak runcing gitu ya. Bola dunia, pastikan bola dunianya itu tidak melukai anak. Yang selanjutnya masih ingat? Kurang 2. Play-dings, play space, play velo. Iya, play velo apa play velo? Play velo. Velo. Apa ya? Apa ya? Velo itu mempunyai teman. Iya. Kenapa anak harus mempunyai teman dalam belajar? Karena supaya ada interaksi satu sama lain. Karena bermain itu di situ menstimulasi bahasa juga, menstimulasi sosial emosional juga. Dan yang terakhir ada play rule. Ya, play rule. Apa itu play rule? Rule dari kata apa? Menirukan siapa? Temannya, orang tuanya, gurunya, ya, siapa saja yang ada di lingkungan anak. Oke, ya, itulah syarat-syarat bermain untuk anak usia dini. Nah, yang selanjutnya di minggu ini kita akan membahas alat permainan edukatif. Minggu sebelumnya sudah saya kasih pengumuman untuk membawa barang bekas. Teman-teman sudah bawa? Sudah. Oke. Nanti setelah Ibu menjelaskan materi, teman-teman itu diminta membuat APE sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian nanti salah satu dari kelompok, nanti kan mau Ibu bikin kelompok nih, menjadi 4 kelompok. Nanti salah satu dari kelompok menjelaskan hasil APE yang sudah dibuat. Seperti itu ya. Nah, baiklah kita mulai saja materi yang pertama. Nah, kita lihat nih. Sedang apa mereka? Main HP. Main gadget. Baik nggak anak main gadget? Tidak. Kenapa? Nah, karena berdasarkan hasil penelitian ya, main gadget anak di bawah 6 tahun jika lebih dari setengah jam itu akan mempengaruhi sosial emosionalnya anak. Perpindahan screen yang ada di HP itu akan mempengaruhi emosinya anak. Nah, disitulah anak tidak dianjurkan untuk menonton gadget lebih dari setengah jam. Oke, akibatnya apa? Sering berebut HP sama kakaknya, sama adiknya, sama orang tuanya. Bahkan ada yang, mohon maaf ya, ada kerusakan mata, kerusakan di pendengaran, di fokus, seperti itu. Maka di situ anak butuh apa nih? Butuh HP enggak? Iya, butuh media. Anak tidak butuh HP, tapi anak butuh media. Media yang dapat menstimulasi anak itu namanya APE atau alat permainan edukatif. Apa itu APE? Nah, APE itu segala sesuatu ya yang digunakan untuk belajar anak yang dapat mengembangkan seluruh aspek kemampuan anak dengan cara bermain. Jadi media yang digunakan untuk anak yang dapat menstimulasi perkembangan anak dan anak itu merasa senang, itu namanya adalah APE. Dampak dari media tersebut itu minim. Nah, kalau HP membuat senang nggak? Senang, tapi dampaknya tidak minim, dampaknya berbahaya. Jadi HP itu termasuk APE bukan? Bukan. Nah, lalu APE, jenis-jenis APE itu banyak ya. Ada APE pabrikan, ada APE yang dibuat sendiri, dan ada APE dari
Alam. Kalau APE pabrikan, teman-teman kan sering melihat penjual mainan di toko mainan, di acara-acara tertentu. Biasanya ada orang yang menjual mainan, ya. Nah, itu disebut APE pabrikan, ya. Ciri-ciri dari APE pabrikan biasanya itu APE-nya lebih bersih, kemudian diplastikin, warnanya baru, kayak gitu. Terus kalau APE dibuat sendiri, apakah sama dengan APE pabrikan? Beda. Ya, otomatis dari looknya memang berbeda gitu ya. Dari looknya berbeda, tapi fungsinya tidak jauh berbeda. Dibikin sendiri contohnya, Anda sebagai guru membuatkan APE, mobil-mobilan dari kardus, kayak gitu. Kemudian saya sebagai orang tua membuatkan APE, misalnya orang dari botol, kemudian saya bentuk rambut dengan kertas, anaknya menggunting rambut. Itu sudah jadi APE ya, untuk melatih motorik, kayak gitu, motorik halus. Dan ada APE dari alam. Ternyata alam kita ini itu sudah menciptakan APE. Contohnya, teman-teman ingat nggak waktu kecil bermain pinang, pohon pinang yang jatuh terus ditarik. Ingat nggak daunnya itu ditarik menjadi apa? Mobil-mobilan, ya kan? Terus dari jeruk, kulit jeruk dibikin, atau pelepah pisang dibikin kapal. Nah, ternyata alam pun sudah menyediakan kita media untuk bermain. Dari pabrikan dibuat sendiri, kemudian alam. Nah ya, itu sebenarnya semuanya mempunyai fungsi yang sama, sama-sama untuk belajar, sama-sama dapat menstimulasi aspek perkembangan anak. Iya, hanya saja memang looknya berbeda. Ada yang kadang orang tua itu memilihkan mainan yang looknya terlihat lebih bagus, looknya terlihat lebih bersih, berwarna. Tapi sebenarnya semua itu tidak mempengaruhi fungsi anak untuk berkembang, menstimulasi perkembangan. Nah, kalau berdasarkan lingkungan belajarnya, APE itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada APE dalam ruangan atau indoor, dan ada APE. Nah, untuk APE dalam ruangan, contohnya Lego, balok, mainan macam-macam ya. Ya, kemudian APE luar ruangan atau outdoor, ayunan, perosotan, bola dunia, bahkan dari lapangan itu sendiri, alam itu sendiri bisa digunakan untuk bermain. Iya. Selanjutnya ada syarat-syarat APE. Ternyata alat permainan edukatif itu mempunyai syarat, teman-teman. Nah, diantaranya pertama itu mudah mendapatkan dan mudah memainkannya. Nah, kalau APE alam mudah nggak mendapatkan? Mudah ya. APE dari barang bekas yang kita manfaatkan, dari kardus bekas, botol bekas, itu mudah nggak? Mudah. Nah, berbeda dengan APE yang kita beli pabrikan, tidak mudah karena belum tentu semua orang mempunyai uang untuk beli gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aman. Aman dari apa? Aman dari zat. Contohnya kayak berbau enggak, misalnya ada APE dicium, catnya berbau enggak. Kemudian catnya bekasnya lengket apa? Tidak. Nah, itu harus diperhatikan karena cat untuk anak usia dini itu tidak boleh cat sembarangan, harus cat yang food grade ya. Karena anak usia dini itu rawan sekali memasukkan tangannya ke mulut kayak gitu. Jadi kalau misalnya catnya itu mengandung zat-zat berbahaya, itu nanti bisa keracunan gitu ya. Yang ketiga, murah. Ya. Jadi APE itu tidak harus mahal. APE itu bisa didapatkan di mana saja, murah. Nggak harus kita mengeluarkan uang banyak, anak itu senang. Bahkan kadang ada yang dibelikan, yang dipilih bukan mainannya, tapi bungkusnya. Ya ada ya. Yang dipilih adalah kardusnya, nah gitu. Yang menarik adalah kardusnya. Yang selanjutnya adalah asik dimainkan oleh anak. Ketika anak memainkan media tersebut dengan senang, dengan asik, itu artinya APE itu udah berhasil, lulus, dapat menstimulasi dan termasuk syarat APE untuk anak. Oke, yang selanjutnya ciri-ciri APE. Ciri-cirinya apa sih? Yang pertama itu ditunjukkan untuk anak usia PAUD atau TK. Jadi kalau misalnya teman-teman udah seusia 19 plus ini mempunyai mainan, itu termasuk APE atau bukan? Bukan. Kayak apa itu Lego yang namanya apa?
Ya, ya itu termasuk APE bukan? Bukan, karena tidak diperuntukkan untuk anak. Meskipun teman-teman kuliahnya di jurusan PAUD, tapi usia teman-teman sudah lebih dari 6 tahun. Itu artinya mainannya teman-teman itu tidak bisa dikategorikan menjadi APE. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak, aspek apa saja? Motorik, kognitif, sosial, bahasa, agama moral, fisik, motorik. Nah, semua aspek perkembangan anak asumsinya dari APE itu dapat terstimulasi. Ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, dari bentuk dan bermacam tujuan, bermacam aspek perkembangan anak. Jadi media itu tidak susah dimainkan teman-teman. Media itu tidak ribet. Nah, kalau misalnya ada alat permainan yang dimainkannya itu ribet, ya, itu tidak termasuk dalam kategori APE. Karena mainan untuk anak, ciri-cirinya adalah mudah untuk dimainkan, kayak gitu. Terus yang keempat, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Kreativitas anak. Kenapa kreativitas itu distimulasi melalui bermain? Kenapa, Ardila? Karena bermain? Karena bermain dapat memberikan anak suatu kesenangan. Ya. Jadi ketika anak mengalami kesenangan, anak akan lebih banyak berimajinasi. Iya, betul sekali. Iya, daya pikir. Iya, terasah ya. Dari bermain anak itu akan menemukan berbagai hal. Ya, tidak sengaja menemukan, oh misalnya bermain warna, dia tidak sengaja mencampurkan warna. Ternyata dari dicampur warna dia akan menghasilkan warna yang baru. Nah, padahal dia sedang bermain, tapi dia menemukan pengetahuan baru dari bermain, gitu. Terus kreativitas. Nah, anak itu sangat kreatif ya. Bisa jadi bantal dia imajinasikan sebagai mobil. Kemudian tas dia imajinasikan sebagai celemek koki, tas dipotong, tote bagnya Siti itu dipotong ya, itu jadi celemek koki. Iya, saya tanya loh, Kak, kenapa seperti itu? Iya, ini seperti punyanya koki yang memasak kayak gitu. Tinggal menggunakan topi. Dia membuat topi pakai kertas HVS, nemu kertas HVS dilipat kemudian dipakai. Apa aku sudah seperti koki bunda kayak gitu. Nah, itu artinya anak lebih kreatif ya daripada kita sebagai orang dewasa. Nah, lalu di sini ada APE yang berbasis perkembangan anak. Perkembangan apa saja? Nah, ada APE kecerdasan linguistik. Linguistik itu masuk ke aspek apa? Bahasa ya. Contoh APE dapat menstimulasi linguistik apa, Roisna? Ada Pop up, buku cerita ya. Flashcard ya, kata atau gambar. Nanti gambar anak bisa bercerita gitu ya. Iya. Kalau APE kecerdasan logis matematis dari apa aja? Ya, bisa. Kemudian ada congklak, iya. Stik angka, tahu ya? Kita stik bekas es krim, kemudian kita tulis angkanya 1, 2, 3. Nah, itu bisa sebagai media gitu ya. Kalau untuk kecerdasan musikal, nah ini yang sering ya, musikal. Musikal apa musikal? Seni. Dari botol bekas dikasih beras, batu. Nah, botol yang dikasih beras sama botol yang dikasih batu suaranya beda nggak? Beda. Botol, maaf sebut merek ya, Aqua sama botol UC ketika sama-sama dikasih batu suaranya beda nggak? Beda juga ya. Nah, makanya kita bisa cobakan botol air mineral ya. Ada yang diisi beras, ada yang diisi kacang, ada yang diisi batu. Nah, kita cobakan ke anak, bunyinya sama nggak? Lebih rame yang mana? Kemudian lebih kuat yang mana? Kayak gitu. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit barang bekas ya di awal ya. Ternyata di sini ada bahas pemanfaatan barang bekas. Kenapa sih kita memilih barang bekas? Nah, barang bekas itu kan kalau diartikan sebagai benda-benda yang udah tidak terpakai kayak gitu ya. Apalagi kalau di sekolah yang teman-teman notabene sudah pernah mengajar,
itu kan pasti banyak sisa kertas yang ngeprintnya gagal atau sisa kardus kayak gitu ya. Kemudian sisa-sisa botol minum gitu. Ada yang minumnya di sekolah itu menggunakan air mineral gelas. Nah itu kan sisanya sangat banyak ya. Daripada dijadikan sampah yang menggunung, lebih baik dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah alat permainan. Iya, alat permainan yang bernilai edukatif. Nah, mengapa sih harus barang bekas? Yang pertama itu ada murah. Kenapa murah? Iya, karena mudah didapat, tidak harus membeli. Kita manfaatkan apa yang ada, begitu ya. Nah, yang kedua, melatih untuk berpikir kreatif. Mau jadi apa nih botol air mineral ini misalnya ya? Mau jadi apa botol air mineral ini ketika airnya sudah habis? Bisa jadi pesawat, ya. Bisa dibuka untuk tanaman, kemudian bisa dipotong, nanti bisa dicat menjadi bunga, macam-macam. Dari satu botol ini bisa dihasilkan banyak media, banyak karya kayak gitu. Itulah di situ yang artinya dapat mengasah kreativitas. Iya. Terus yang ketiga itu membantu mengurangi sampah. Bayangkan mengurangi sampah yang ada di sekitar. Dan yang terakhir adalah menarik untuk anak, ya, menarik untuk anak, ya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat kelompok, ya. Dibikin menjadi 4 kelompok, membuat media. Nanti Siti sama sesuai aksen aja ya, sesuai link aja ya. Silakan hafal linknya ya. Silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Teman-teman membuat salah satu APE, waktunya 10 menit ya. APE dari barang bekas, tidak perlu dicat ya, apa adanya aja dari barang bekas, boleh ditempel menggunakan lem juga gitu ya. Kemudian nanti setelah APE-nya jadi, satu dari tiap-tiap kelompok mempresentasikan alat bahannya apa, cara buatnya apa, dan stimulasi yang diberikan itu apa, kayak gitu. Saya kasih waktu, silahkan untuk merapat dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ini buat apa sih? Buat piramid geometri. Waktunya cuma 10 menit, nggak usah diedit. Kita hanya memanfaatkan barang bekas. Jadi presentasi itu ya, bilangan ya, bilangan. Ini apa ini? Udah 5 menit berjalan, 5 menit lagi. Mas kayaknya nanti ada yang lulus? Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini namanya APE dengan judul Cahuta. Cahuta. Apa itu? Apa itu cahuta? Meronceh huruf menjadi kata. Oh iya. Dengan kelompok saya Siti Munawwaroh, ada Adila dan ada Tuti. Iya. Oke, cara membuatnya ini ada sedotan dan ada kertas kardus. Nanti dipotong-potong menjadi lingkaran. Setelah dibentuk nanti ditulis hurufnya dan ditempelkan menggunakan lem bakar.
bermainnya itu kayak merangkai kata, misal ini merangkai kata dokter. Berubah langsung. Dokter. Oh iya. Ya, jadi meroncek. Nanti jadi kata. Ini bisa menstimulasi motorik halus, terus bisa kognitifnya dan juga bahasa. Oke, kognitif, bahasa, Sama motorik. sama materi. Oke, aplaus untuk nomor 1. Media apa yang dibuat? Ini kita kasih judul Rainbow Bottle Oke. atau botol warna-warni. Rainbow Battle ya. Iya Bu. Cara mainnya? Cara mainnya nanti tutupnya itu semuanya kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, lalu anak-anak nanti akan memasukkan batu dengan jumlah yang sesuai dengan angka yang tertera pada setiap botol. Misalnya di sini tertera nomor 1, berarti anak harus memasukkan 1 batu. Lalu nomor 2 juga seperti itu. Aspek apa yang dapat distimulasi? Boleh diganti-ganti. Iya. Aspek apa yang dapat distimulasi dari media ini? Ada aspek kognitif dan juga motorik. Nah, nanti kalau batunya udah dimasukin, kita suruh anak untuk memasangkan tutup sesuai dengan warna di botol tersebut, Bu. Disebut gitu ya? Iya, jadi di biru, tutupnya juga biru. Iya. Hijau, Hijau dengan hijau. Oke, jadi aspek selain kognitif juga dia Motorik. motorik dan mengucap apa itu? Oh iya, bahasa. Bahasa. Hmm. Oke, ya. Aplaus untuk kelompok kita. Jadi kelompok kami bikin namanya kotak peraga. Kotak Untuk peraga. alat dan bahannya itu memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Iya. Contohnya ini kardus bekas. Terus juga di dalamnya itu diisi sama alat-alat tulis kayak double tip, spidol, pokoknya barang-barang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Cara mainnya contohnya? Nah, cara main jadi nanti kita mempersilakan anak untuk meraba di sini. Misal nanti anak mengambil double tip seperti itu. Nah, terus anak menyebutkan, oh ini namanya apa, itu namanya double tip kayak gitu. Dan alat-alat yang lainnya seperti spidol, tutup botol. Iya. Aspek apa yang dapat distimulasi dari permainan kotak peraga? Kalau aspeknya itu ada aspek motorik halus, ada taktil sama bahasa anak. Ya. Oke, tepuk tangan. Piramida geometri. Oke. Di sini ada bahannya, ada kardus bekas sama kertas origami. Cara mainnya, anak disuruh menyusun bentuk-bentuk origami dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini di sini ada bentuk persegi sama bentuk lingkaran full. Ya. APE ini menstimulasi aspek kognitif sama aspek motorik halus. Oke, tepuk tangan. Sudah ya. Itulah tadi hasil karya alat permainan edukatif dari barang bekas yang telah dibuat oleh teman-teman. Tadi ada cahuta, ada rainbow bottle, ada alat peraga, dan ada piramida warna. Yang selanjutnya adalah saya memberikan kuis. Nah, ini linknya. Kuisnya nanti sudah saya sematkan di pijar, di mata kuliah bersama presensinya. Nanti silahkan diisi presensinya ya. Dan nanti bisa saya kirimkan lewat grup juga. Ini link kuisnya. Dari perkuliahan ini ada pertanyaan dari teman-teman? Belum? Ya, kalau belum untuk besok jangan lupa minggu depan UTS, minggu depannya lagi adalah teman-teman membuat rancangan desain permainan. Ya, kelompoknya sama, membuat desain rancangan permainan yang kemudian teman-teman APE-nya gunakan ini atau bisa membuat lagi dan diaplikasikan di sekolah. Ya, seperti itu. Baik. Cukup sekian dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.